Yang perlu dicatat oleh teman-teman adalah sebelum kita menanam vanili, pastikan dulu lanjaran ini hidup atau tiang-tiang rambatan ini hidup, agar supaya nanti vanili sudah hidup tapi lanjaran belum hidup, kita akan kerepotan untuk mengganti tiang lanjarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita lagi pengecekan lahan yang kemarin sudah diolah. Mungkin nanti ada beberapa tampilan karena memang kita tidak sempat merekamnya. Di lahan ini memanfaatkan lahan yang belum sempat dimanfaatkan. Kita jadikan kebun vanili seperti yang kita lihat bersama. Lahan ini luas sekitar 12 meter kali 17 meter dengan jarak tanam 140 kali 50 cm, masuk sekitar 170 tiang lanjaran. Pada dasarnya penanaman vanili yang lebih penting adalah pengolahan lahan. Pengolahan lahan yang kita terapkan di sini karena lahan ini tanahnya lumayan mendukung untuk ditanami, kita campur dengan serbuk arang kayu. Kenapa serbuk arang kayu? Kita sempat mempelajari bahwa vanili adalah rasnya anggrek. Kebanyakan budidaya vanili itu memakai media arang kayu. Untuk lebih jelasnya kita saksikan beberapa tampilan yang akan kita putar ini. Kita mencoba untuk menyampur arang kayu atau remahannya atau pecahannya arang kayu dijadikan media tanam di sini. Bukan hanya arang kayu, seperti nanti kita lihat ada beberapa dokumen juga. Di sini yang kita terapkan adalah media arang kayu, pupuk kandang, dan dolomit. Itu untuk pengolahan dasar. Yang selanjutnya kita siram beberapa pupuk cair untuk membantu menyuburkan kembali tanah yang ada di sini. Sore ini kita akan mengecek sampai di mana pertumbuhan lanjaran yang sudah kita tanam beberapa hari yang lalu. Kita tutup pakai plastik agar mengurangi proses penguapan dari batang itu sendiri sehingga tanaman ini cepat bertunas. Ini beberapa tunas yang sudah keluar. Jarak tanam lanjaran ini dalam bedengan atau larian bahasa pertaniannya kita buat 50 cm. Kenapa kita buat 50 cm? Karena kita berharap vanili ketika ditanam naik, turun lagi ke bawah, balik lagi ke arah selanjutnya. Begitu pula sebaliknya, sehingga bedengan ini nanti bisa membentuk semacam tembok atau labirin kalau biasa dipanggil. Itu harapan kami ke depan, sehingga proses perawatannya lebih mudah dan lebih enak dipandang. Ini beberapa campuran yang masih terlihat dan memang sengaja kita buat seperti ini agar tanah di sini, di area yang kita kasih serbuk arang sekam atau remahannya arang kayu, maaf bukan arang sekam, ada rongga udara sehingga tanah ini menjadi lebih empuk
dan oksigen yang kita harapkan bisa masuk terus ke dalam, sehingga akar vanili lebih mudah untuk menembus media tersebut. Jarak tanam ke arah antar bedengan kita kasih 140, terus media untuk atau lahan untuk kerja kita kasih lebar 70 agar tidak terlalu sempit untuk bergerak, karena yang kita tahu vanili ketika sudah berumur 10 tahun ke atas atau mencapai 7 tahun ke atas lah, itu menjadi tebal dan penuh, sehingga kita butuh wilayah untuk bekerja agar leluasa. Kita kasih 70 cm. Baik teman-teman, karena lanjaran ini sudah 90% dipastikan hidup, maka agenda sore ini kita membuka tutup atau sungkup yang bisa disebut orang Jawa. Sungkup plastik ini biar mereka terus bergerak dan menambah besar. Yang perlu dicatat oleh teman-teman adalah sebelum kita menanam vanili, pastikan dulu lanjaran ini hidup atau tiang-tiang rambatan ini hidup, agar supaya nanti vanili sudah hidup tapi lanjaran belum hidup, kita akan kerepotan untuk mengganti tiang lanjarannya. Mungkin sore ini cukup sampai di sini karena kita masih banyak kerjaan untuk membuka tutup-tutup plastik ini. Semoga sukses. Salam vanili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.